Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mengelola sumber daya manusia dan manajemen human capital. Ikuti terus ya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah kami dari kelompok 10 memperkenalkan diri. Yang pertama ada Erikson Sitanggang, yang kedua adalah saya sendiri, Ferdi Petrus, dan yang ketiga adalah Gilbert Bunat Sinaga. Terima kasih. Materi kita yang pertama yaitu mengelola sumber daya manusia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu mengelola sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM berarti mengatur dan mengoptimalkan potensi serta hubungan karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama baik organisasi, karyawan maupun masyarakat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, pengelolaan SDM itu penting gak ya? Jawabannya penting teman-teman. Yang pertama yaitu SDM menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua yaitu SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu melalui MSDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, kegiatan MSDM atas masing-masing fungsi manajemen. Bagian A, perencanaan, yaitu menentukan tujuan standar. Bagian B, pengorganisasian, yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap sumber daya manusia. Bagian C, manajemen staff, yaitu merekrut calon karyawan. Bagian D, kepemimpinan, yaitu memotivasi kerja karyawan. Bagian E, pengendalian, yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja. F, pengawasan, yaitu melakukan audit. Macam-macam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu personalia, yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employer sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas yang intens dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Yang kedua, Human Resource Development atau HRD adalah pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan efektivitas. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, rendahnya tingkat perpindahan karyawan. Yang kelima, rendahnya tingkat absensi. Yang keenam, tingginya kepuasan karyawan. Yang ketujuh, tingginya kualitas pelayanan. Yang kedelapan, rendahnya komplain dari pelanggan. Yang kesembilan, meningkatnya bisnis perusahaan.
Tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tantangan eksternal, yaitu perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi. Yang kedua, tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Kita akan melanjutkan ke Human Capital Management atau HCM. Human Capital Management adalah pendekatan strategis yang memandang sumber daya manusia sebagai aset investasi perusahaan yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk menciptakan nilai tambah dan keuntungan organisasi. Proses HCM mencakup seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hingga perencanaan suksesi dan retensi. Menurut Malhotra dan Bonfils, human capital adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan individu yang dijalankan secara sinergis untuk menghasilkan nilai berkelanjutan bagi perusahaan. Dari perspektif teoritis, Gary S. Becker menyatakan human capital sebagai modal manusia yang terlibat langsung dalam proses produksi. Howard menekankan bahwa modal manusia tidak hanya keterampilan mental dan fisik, tetapi juga mencakup kecerdasan garda individu. Tujuan HCM yang pertama menunjukkan kontribusi SDM, yaitu mengukur sebagaimana SDM berperan dalam pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua, menghasilkan nilai ROI atau Return on Investment dari SDM, menilai hasil nyata dari investasi pada karyawan. Yang ketiga, menjadi dasar strategi SDM, yaitu memberikan arah untuk perencanaan dan pengembangan SDM. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM seperti membantu menyusun kebijakan dan praktik yang lebih efisien. Sesuai kemampuan perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen kinerja, yaitu mengelola, memantau, dan menilai kinerja karyawan untuk mencapai target organisasi. Yang keempat, kompensasi dan reward, yaitu pemberian gaji, tunjangan, dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan retensi. Yang kelima, manajemen talenta, yaitu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan potensi tinggi. Yang keenam, perencanaan karir dan sukses, yaitu menyiapkan jalur karir dan calon pemimpin masa depan dalam organisasi. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja, seperti menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi karyawan. Manfaat HCM: yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan atau engagement. Yang ketiga, meningkatkan ROI atau Return of Investment. Yang keempat, memperbaiki proses rekrutmen. Yang kelima, memperkuat budaya organisasi. Mengapa HCM itu penting? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Program pengembangan karir dan umpan balik berkelanjutan membuat karyawan merasa dihargai,
sehingga mereka lebih puas dan terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Mendongkrak ROI melalui peningkatan produktivitas. Setiap investasi dalam pelatihan dan pengembangan menghasilkan peningkatan keterampilan yang langsung berdampak pada output dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, memperkuat budaya organisasi. Budaya belajar dan penghargaan yang dibangun melalui HCM menciptakan lingkungan kerja positif yang selanjutnya mendorong inovasi dan loyalitas karyawan. Kerangka HCM. Yang pertama, tugas utama, rekrutmen dan seleksi, job design dan beban kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi dan karir. B. Strategi pelaksanaannya, visi dan sasaran SDM jelas, kebijakan anggaran terukur, rencana implementasi dan akuntabilitas, sistem monitoring berkelanjutan. C. Manfaatnya, yang pertama resistensi karyawan. Karyawan yang menerima pendidikan dan pengembangan profesional cenderung tidak mencari peluang kerja lain, sehingga investasi dalam pengembalian karyawan secara signifikan menurunkan angka turnover dan penghematan biaya pengganti staf. Budaya pembelajaran berkelanjutan. Dengan memperkuat budaya organisasi yang positif, karyawan terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri, yang meningkatkan keterlibatan atau engagement dan produktivitas secara keseluruhan. Contoh studi kasus HCM. Studi kasus yang pertama ada di PT Wijaya Karya yang berlatar PT ini menerapkan HCM untuk meningkatkan kinerja operasional dan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur dengan langkah-langkah skill gap analysis dan penyusunan learning path, pelatihan teknis dan kepemimpinan terpadu, reward dan recognition bagi high performance yang mendapatkan hasil peningkatan produktivitas 15% dalam 2 tahun dan turnover turun 20%. Untuk studi kasus yang kedua ada di PT United Tractor. Perusahaan tambang dan alat berat ini memfokuskan HCM pada developing people untuk menghadapi tantangan teknis lapangan, yang dengan implementasi periodic performance evaluation dan skill gap analysis, program coaching dan mentoring rutin, pelatihan leadership dan soft skill yang sesuai dengan dampak yang dihasilkan, kepemimpinan menengah yang meningkat, dan kepuasan karyawan yang naik secara signifikan. Kesimpulannya, HCM adalah pendekatan strategis dalam pengelola sumber daya manusia sebagai alat organisasi yang bernilai jangka panjang. Dalam paradigma HCM, manusia dipandang bukan sekadar tenaga kerja, melainkan model yang harus dikembangkan melalui pelatihan, pengembangan kompetensi dan pemberdayaan potensi. HCM menekankan pentingnya keterlibatan karyawan, loyalitas, dan budaya organisasi yang sehat untuk mencapai produktivitas dan daya saing yang keberlanjutan. Manajemen human capital tidak hanya berpotensi pada proses administratif, melainkan berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan demikian, penerapan HCM yang efektif dapat meningkatkan return on investment, memperkuat retensi karyawan, serta menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan unggul dalam persaingan bisnis. Ini juga menekankan bahwa keberhasilan HCM sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner, sistem yang akuntabel, serta komitmen terhadap pengembangan manusia secara berkelanjutan.